Masya Allah, beliau luar biasa. Masih sempat membantah, membuat video-video counter. Justru dengan video-video beliau itu makin tampaklah kebodohan-kebodohan yang katanya dokter-dokter ternyata baca kitabnya belepotan, baca kitabnya bersalah-salahan. Saya yakin ini video ini pun nanti kalau di-upload nanti ada lagi bantahnya lagi. Tapi saya pulang ke Pekanbaru tahun 2008 bulan suci Ramadan. Setelah itu berkeliling masjid, kantor, ceramah, tausiah. Mau ceramah tentang hadis, mau ceramah tentang tafsir, mau ceramah tentang akhlak, mau ceramah tentang fikih, apapun tema pengajiannya, ketika dibuka tanya jawab, ujung-ujungnya pertanyaannya pasti masalah kaki celana, jenggot, Allah duduk di atas aras. Pokoknya nggak ada masalah lain, itu terus. Akhirnya pada tahun 2012 saya susunlah buku 37 masalah populer. Kenapa saya sebut masalah populer? Karena itu terus yang ditanya kemana-mana masjid, kemana pengajian. Masalah itu diungkit-ungkit, diangkat-angkat, dipopulerkan oleh yang disebutkan Kiai Muhammad Dusromli tadi, gerakan Wahabi. Jadi sebetulnya viralnya saya ini ya gara-gara Wahabi. Karena seandainya mereka tidak bahas itu, saya tidak terkenal. Lalu kemudian saya mencari di YouTube siapa ustadz-ustadz di Indonesia yang banyak menulis dan berceramah serta mengkaji isu-isu itu. Maka saya tulislah di YouTube bantahan Wahabi. Disitulah saya ketemu Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Saya download PDF-nya, saya print, saya baca bolak-balik, saya tonton videonya. Cuman waktu itu tidak tahu bagaimana cara mengundang beliau, bagaimana cara mendatangkannya ke Pekanbaru. Makanya ketika Ibu Wahyu dan Pak Dokter mengundang saya ke rumah mereka, bisa bertemu dengan guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, saya menganggap itu adalah doa-doa saya yang dulu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini bisa pula kita satu majelis, dan beliau pula membuka pesantren salaf kitab kuning Al-Hujjah. Mudah-mudahan Ibu beserta Pak Dokter dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan umur dan rezeki, karena banyak sekali lah orang Riau yang tertolong dengan program ini, dari mulai program Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, bahkan Al-An'amnya sudah sampai ribu panjang. Itu Yasinnya di mana nanti itu? Itu program itu luar biasa, dari mulai mengentaskan buta huruf Al-Quran, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada yang dapat membalas semua kebaikan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada pertemuan yang pertama dulu mohon maaf kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Saya WA beliau, mohon maaf Kiai, gara-gara dialog kita ini nampaknya salafi dari berbagai macam aliran malah bersatu ini. Jadi saya mohon maaf kalau wawancara kita itu menjadi masalah. Tak berapa lama dibalas oleh Kiai Muhammad Idrus Romli, kata beliau, kapan kita buat lagi? Padahal saya merasa bersalah begitu. Masya Allah, beliau luar biasa. Masih sempat membantah, membuat video-video counter.
Justru dengan video-video beliau itu makin tampaklah kebodohan-kebodohan yang katanya dokter-dokter ternyata baca kitabnya belepotan, baca kitabnya bersalah-salahan. Saya yakin ini video ini pun nanti kalau di-upload nanti ada lagi bantahnya lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti dibantah lagi sama kayak itu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pada pertemuan pertama dulu Kiai Haji Somri bersama para asatidz, saya tidak dapat ikut karena saya tidak tahu jadwal beliau fiksnya tanggal berapa. Begitu juga dengan ini. Besok habis sholat subuh saya sehari di Indragiri dulu, kemudian hari Sabtu pagi sampai Ahad saya di Medan, hari Senin Selasanya di Bukit Tinggi, Rabu Kamis di Jambi, dan seterusnya saya tak hafal lagi. Jadi jangan katakan kalau saya tidak ikut itu berarti saya tidak ada di Pekanbaru. Amat sangat ingin saya ikut, tapi walaupun saya tidak ikut daurah bersama beliau, bahan-bahan beliau saya minta izin. Waktu bertemu dengan beliau saya minta. Saya juga minta jelaskan dari Ustadz Alno, dari Ustadz Asatidz, adik-adik saya dari alumni Azhar. Saya banyak istifadah, banyak ambil manfaat dari ilmu Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Betul apa yang beliau katakan, barang-barangnya punya beliau, saya sales pemasarannya aja, saya bagian endorse-nya. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada komunitas Nusaibah Ummu Umarah. Mudah-mudahan perjuangan ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan tahniah, selamat. Mohon maaf atas segala kesilapan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.